Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Otodidak Saham. Oke, sesuai janji saya kemarin ya, setelah membahas fitur-fitur yang ada di RT Bisnis secara keseluruhan di part 1, maka saya sekarang akan mencoba ngejelasin kegunaan dari RT Bisnis ini ya untuk screening saham atau analisa fundamental secara sederhana. Ini untuk membantu teman-teman ketika akan melakukan investasi saham ya di suatu perusahaan ya. Oke, langsung saja ke menu watchlist. Kemarin kan sudah pernah saya ajarin bikin watchlist. Nah, di watchlist ini sampean tinggal lihat. Oh, ini belum saya tambahin nih. Coba dulu BBNI. Ya. Oke, di menu watchlist ini kemarin kan sudah saya ajarin kan. Nah, sebelum membelinya tentunya kita kan harus menganalisis dulu nih. Jangan asal beli, ntar kayak pepatah membeli kucing dalam karung. Nggak tahu bibit bobotnya, tiba-tiba setelah dibuka taunya nggak sesuai keinginan kan. Intinya ketika kita mau investasi saham itu perlu melihat kondisi dari perusahaan itu, baik secara fundamental kayak analisa keuangan dan semacamnya, itu harus baik semua ya. Nah, gini caranya ya, kita klik aja sahamnya BBNI. Nah, ini tampilannya. Secara keseluruhan ini menjelaskan statistik saham BBNI ya, mulai dari overview, analitik, financial, news, CE news, profil, case statistik, dan call action. Nah, kita coba baca mulai dari overview dulu ya. Nah, menu overview ini kita bisa lihat grafik pergerakan harga saham BBNI mulai dari daily sampai 5 tahun ya. Ini daily sampai 5 tahun. Kemudian di bawah grafik kita bisa melihat lebih detail mulai harga penutupan sampai market cap ditampilin di sini. Kemudian di market depth dan price volume dan frekuensi ini kita bisa melihat pergerakan harga jual beli di hari bursa itu. Bid frekuensinya berapa, kemudian volumenya berapa, harga runningnya berapa, harga jual berapa, dan seterusnya. Biasanya teman-teman yang trading nih yang selalu mengikuti pergerakan ini. Kalau investasi nggak terlalu perlu ya. Oke, langsung ke analitik ya. Nah, di analitik ini juga begitu. Kayak di press diary ini menggambarkan harga saham selama 1 bulan ya. Di press perform ini menggambarkan kondisi harga saham BBNI harian hingga 5 tahun dalam persentase. Nah, itu di daily itu pada saat itu naik 9,04%. Dan kalau dilihat secara year to date itu masih mengalami koreksi penurunan minus 47,77%. Teman-teman bisa melihat di situ. Kemudian di low high range ini menggambarkan range dan pergerakan harga saham BBNI, bisa dilihat harian ataupun tahunan. Nah, kisarannya gitu. Kemudian di investor chart ini kita bisa melihat pembelian asing, bisa dilihat dari ini daily sampai 5 tahun. Akumulasi kah atau distribusi, ini bisa dilihat di sini dari grafiknya ini. Nah, secara harian ini
banyak akumulasinya ya daripada distribusinya. Teman-teman bisa melihat di sini. Kemudian kita lihat di finance. Nah, finance ini menggambarkan kondisi keuangan BBNI yang digambarkan menggunakan chart melalui dari kuartal bisa dilihat di sini. Kemudian annual bisa lihat di sini. Nah, ini ditampilkan selama 5 tahun. Teman-teman bisa ngecek di sini. Nah, ini bisa ngelihat apa aja. Annual income statement, balance sheet, cash flow, earning, profitability itu digambarkan dalam bentuk tabel ya. Grafik batang ditampilkan dalam grafik batang. Kemudian apalagi news ya. Nah, ini berita-berita mengenai saham-saham BBNI ya. Ya pokoknya mengenai saham lah. Kemudian si news ini ini berita tentang informasi-informasi mengenai jadwal-jadwal penting seperti jadwal laporan bulanan, kemudian jadwal dividen di sini. Kemudian profil. Nah, profil ini menggambarkan histori perusahaan, komposisi kepemilikan saham, terus susunan yang menjabat. Kemudian nah ini kayak komisaris, wakil komisaris. Ini bisa dilihat di sini. Dan case statistik ini menggambarkan kondisi keuangan ya yang ditulis dalam angka mulai dari EPS, kemudian fundamentalnya seperti apa, earningnya sampai likuiditasnya. Kemudian kalau call action ini jadwal pembagian dividen sama RUPS di sini ya. Teman-teman bisa melihatnya secara update. Nah, terus kalau mau berinvestasi saham itu gimana mengetahui perusahaan ini bagus apa enggak? Biasa saya buka ini ya, ada beberapa yang kriteria yang perlu saya lihat. Kalau saya sih langsung menuju ke profil perusahaan. Kemudian melihat ini siapa sih yang memimpin perusahaan ini, orang baik enggak, punya masalah enggak, jangan-jangan ada kasus korupsi atau tindakan pidana. Semuanya itu biasanya saya cek di Google ya. Biasanya kalau orang-orang yang menjabat kemudian punya kasus itu biasanya langsung banyak itu bermunculan berita-berita update di situ. Nah, kita bisa lihat di situ. Kalau semuanya nggak ada masalah, itu salah satu poinnya. Kemudian setelah itu saya langsung ke case statistik. Kita lihat dulu EPS-nya, earning per share-nya. Bertumbuh apa enggak? Kalau bertumbuh berarti bagus. Ini seperti BBN ini EPS-nya setiap tahun mengalami peningkatan ya. Berarti ini poinnya juga bagus, masuk. Kemudian kita lihat market cap. Nah, ini market cap-nya juga tinggi, 76,46 T. Maksudnya apa sih market cap ini? Ya bisa diartikan market cap ini semakin besar market cap-nya, semakin bagus perusahaan itu. Ini menggambarkan kondisi perusahaan, semakin besar market cap-nya bisa diartikan kokoh perusahaan itu. Kokoh dalam menghadapi terjangan ekonomi ya. Dia akan mampu survive. Kita lihat earning dan valuasinya. Kemudian kita lihat ke PBV-nya. Nah, PBV-nya itu menurut yang saya baca
itu sangat bagus kalau sama dengan 1. Kalau lebih dari 1 berarti perlu dilihat lagi ya. Nah, sedangkan BBN ini cuma 0,62 ya. Kemudian maksudnya apa PBB 0,62 ini? Ya, ini maksudnya saat ini dengan PBB 0,62 ini harga saham BBNI itu di pasar dihargai 4.100. Nah, kemudian tentunya teman-teman tanya, dengan harga 4.100 ini BBNI udah murah belum? Ayah enggak? Nih saya beli. Jangan-jangan nanti harganya udah mahal. Karena kita beli ini kan pengennya dapat harga murah toh. Nah, cara ngeceknya gini. Kita lihat dulu ke BVPS-nya ini. Nah, book value per share. Book value per share-nya BBNI ini 6.570. Atau harga wajarnya ya. Book value per share-nya harga wajarnya itu seharusnya BBNI itu 6.570. Nah, berarti bisa kita artikan dong bahwa BBNI itu sudah murah ya. Kan harusnya harganya berkisar antara 6.570, tapi pasar cuma menghargai 4.100. Berarti itu sudah terdiskon berapa ya? Sekitar 2.400-an kan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah murah ya secara sederhana ya beli saya. Kemudian kita lihat ini pernya, ini divaluasinya ini. Per itu semakin kecil semakin baik. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar, yang sudah bagus dan dipercaya sama masyarakat, itu biasanya pernya tinggi. Kalau BBNI ini 4,97 ya masih tergolong kecil lah. Kemudian saya lihat lagi di profitability-nya. Ya, dari profitability-nya ini saya cuma melihatnya NPM sama ROE ya. Profitabilitas itu kemampuan perusahaan dalam mengambil untung. Saya melihatnya cuma itu, NPM sama ROE. Ya, kenapa NPM? Ya, sederhananya semakin besar NPM-nya, perusahaan mengindikasikan menguasai pasar. Di mana-mana ada barang dia gitu. Brandnya udah tinggi. Kemudian semakin besar ROE-nya berarti kemampuan perusahaan dalam bertumbuh itu semakin cepat. Jadi berkembangnya semakin cepat gitu. Nah, itu. Jadi secara garis besar itu saya ketika mau investasi, kalau pengen screening saham dari RTI, itu sederhananya kita lihat satu, profil perusahaannya. Kemudian kita masuk ke case statistik. Di case statistik kita lihat di earning per share-nya. Kemudian fundamentalnya. Kita lihat market cap-nya. Oke. Kemudian ke earning dan valuasi, kita lihat di PBV-nya, kemudian PER sama BVPS-nya untuk membandingkan harga wajar saham itu. Kemudian kita lihat ke profitabilitas. Nah, itu teman-teman caranya menggunakan
RTI bisnis dalam screening saham ya. Jadi teman-teman bisa tahu secara sederhananya. Oke, itu aja yang bisa saya share. Kalau masih bingung bisa komen di bawah. Mari kita diskusi bersama. Nanti kalau saya bisa jawab akan saya jawab. Tapi kalau saya nggak bisa, saya juga ngomong nggak bisa. Nanti biar teman-teman lain yang sudah pernah menganalisa pakai RTI bisnis ini membantu untuk tanya jawab di bawah ya. Oke, terima kasih atas waktunya untuk nonton di video otodidak saham. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe supaya saya semangat dalam belajar lagi untuk memberikan ilmu-ilmu tentang dunia pasar modal. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.